Saat ini di rumah sakit banyak korban terluka, hingga membuat rumah sakit kewalahan menghadapi jumlah pasien yang sangat banyak. Meman benar-benar memberikan kerugian yang sangat besar. Mina saat ini sedang menjenguk Yun yang sedang dirawat di rumah sakit. Yun mengatakan kepada Mina kalau kedua adiknya tidak kunjung sadar padahal tidak ada luka serius. Saat ini Hyun Soo akhirnya terbangun setelah tertidur selama 2 hari. Dia juga memberitahu kepada Minah dan Yurak kalau dia tertidur karena menyerap elisir yang mereka kasih. Hyun Soo saat ini sedang mengecek status window-nya dan dia menemukan kalau skill miliknya naik menjadi level 3. Dia sangat girang karena bisa meniru satu teknik Heavenly Demon sekali sehari. Hyun Soo pergi ke rumah sakit untuk menemui Yun. Dan Yun bercerita kalau kedua adiknya belum kunjung bangun karena kejadian tempo hari. Dan Hyun Soo berusaha menenangkan Yun kalau kedua adiknya akan segera terbangun. Dia juga menunjukkan kalau Hyun Soo juga memiliki seorang adik yang sedang dirawat dan tak kunjung bangun dari komanya. Hyun Tae, dia sudah koma selama 2 tahun lamanya. Dan bahkan dokter tidak mengetahui tentang penyebabnya. Heavenly Demon mengatakan kalau dia merasakan adanya energi aneh dari adik Hyun Soo. Ada semacam segel kutukan di jantungnya dan Heavenly Demon berpikir kalau ada sebuah cara untuk mengatasinya. Saat Yun sudah pergi, Hyun Soo bertanya kepada masternya tentang cara untuk menolong adiknya itu. Nama teknik yang bisa digunakan untuk menolong adik Hyun Soo adalah Severing Heavenly Language. Teknik yang diciptakan oleh salah satu Heavenly Demon. Seharusnya Hyun Soo masih belum bisa menggunakan teknik itu karena dia tidak memiliki tubuh Heavenly Demon. Tapi karena sistem yang memungkinkan dia untuk meniru satu teknik, dia jadi bisa menggunakan teknik itu. Hyun Soo mencoba teknik itu langsung kepada adiknya dan Heavenly Demon kebingungan kenapa Hyun Soo bisa menggunakan teknik yang seharusnya dia tidak bisa. Hyun Soo memperkuat pancaran ki-nya. Dan itu menimbulkan respon kepada tubuh adiknya. Tapi tetap saja saat ini Hyun Soo masih belum bisa melepaskan segel kutukan yang ada di tubuh adiknya. Heavenly Demon juga merasakan kalau ada sosok kuat yang menggunakan kekuatannya. Tidak perlu khawatir, itu tidak berhasil karena kekuatan MU kurang. Hyun Soo saat ini melihat kedua adik Yun yang sedang terbaring, dan tidak cuma mereka berdua tapi seluruh bangsal di rumah sakit dipenuhi oleh pasien seperti mereka. Dokter belum menemukan jawaban atas apa yang menimpa semua pasien koma itu. Heavenly Demon mengatakan kalau penyebabnya adalah energi dingin. Karena semua pasien bertemu dengan merman yang memiliki energi dingin yang kuat, dan manusia yang tidak bisa menahan energi itu dan membuat mereka tertidur atau lebih mirip seperti hibernasi. Solusi dari masalah ini adalah menggunakan energi yang sebaliknya atau energi panas. Hyun Soo mencoba untuk mengobati adik laki-laki Yun dengan cara memasukkan energi panas yang dia miliki ke dalam tubuh anak itu. Hyun Soo berhasil mengeluarkan energi dingin yang ada di tubuh anak itu dan Heavenly Demon menyuruh Hyun Soo untuk menghanguskan energi itu. Tapi Hyun Soo merasa kalau dia bisa menyerap energi itu, walaupun dilarang oleh masternya dia tetap menyerap energi dingin itu. Pemberitahuan dari sistem yang berisi kalau tubuh panas ekstrim yang dimiliki oleh Hyun Soo berubah menjadi tubuh harmoni yin dan yang. Dan dengan cara yang sama Hyun Soo menyembuhkan semua pasien yang ada di rumah sakit. Keesokan harinya di kediaman Hyun Soo. Dia mendapatkan telepon dari Yurak kalau ada kekuatan yang sangat besar sedang menuju ke kediaman Hyun Soo. Heaven Demon juga merasakan hal yang sama, dia merasakan kalau ada sosok kuat yang menuju ke tempat Hyun Soo dengan kecepatan yang sangat cepat. Hyun Soo langsung bergegas keluar dari gedung apartemennya dan dia melihat sebuah kilatan cahaya di langit. Tak lama setelah itu terjadi ledakan yang lumayan besar dan seorang pria muncul dari dalam ledakan itu. Pria itu langsung saja menyerang Hyun Soo tanpa aba-aba. Dari serangan itu membuat ledakan yang lumayan besar. Yurak, sebagai guild master dari Hyun Soo, dia langsung pergi ke kediamannya. Asosiasi juga tidak tinggal dia, mereka mengirimkan tim khusus ke tempat Hyun Soo. Hyun Soo berhasil menahan serangan dari pria tak dikenal itu, dan itu benar-benar membuat Heavenly Demon terkesan dengan perkembangan Hyun Soo yang luar biasa cepat. Dia juga merasakan kalau pria itu lebih kuat dari perempuan berambut merah. Saat Hyun Soo lengah, dia langsung diserang menggunakan tembakan energi. Hyun Soo memang berhasil meniadakan serangan itu tapi dia tidak siap kalau dia akan diserang dengan pukulan langsung dari belakang. Pukulan itu membuat Hyun Soo terlempar jauh ke belakang hingga menembus bangunan. Hyun Soo yang teralihkan sebentar terkejut kalau pria itu sudah siap menyerangnya lagi.
Heavenly Demon mengatakan kepada Hyun Soo untuk menggunakan teknik kaki yang dia pelajari. Tapi tidak disangka pria itu mampu mengenai Hyun Soo dalam sekejap mata. Hyun Soo yang terkena pukulan itu dia menempel di dinding. Pria itu terkesan kalau Hyun Soo mampu bertahan dari dua serangannya. Hyun Soo juga tidak tinggal diam, dia mengumpulkan tenaga dalamnya dan menyerang balik menggunakan Seed Impact. Pria itu sempat lengah karena Hyun Soo tiba-tiba berbicara dan dia tidak bisa menghindari pukulan dari Hyun Soo. Tertembuslah Seed Impact. Pukulan Hyun Soo membuat pria itu terpental ke belakang dan itu juga menghancurkan metal yang menyelimuti tangannya. Dia cukup terkesan karena Hyun Soo mampu menghancurkan armnya itu. Tapi dia langsung mengubah kedua tangannya menjadi metal. Heavenly Demon menyuruh Hyun Soo untuk tidak memberikan pria itu istirahat. Hyun Soo menyerang pria itu menggunakan Wood Impact. Pria itu tiba-tiba saja menguap dan membuat Hyun Soo terkejut. Tapi karena Heavenly Demon masih merasakan energinya pria itu belum mati, dengan cepat pria itu menyerang Hyun Soo dari bawah. Hyun Soo berhasil menghindari serangannya walaupun itu nyaris saja. Pria itu tak berhenti dan dia tiba-tiba saja sudah ada di belakang Hyun Soo dan siap untuk menebas lehernya. Hyun Soo langsung saja menyerang balik sebelum pria itu menyerang. Potong dia, Leaf Impact. Serangan Hyun Soo mampu melukai pria itu tapi dia bisa memulihkan dirinya. Hyun Soo khawatir kalau dia bertarung di sini akan menyebabkan korban sipil dan dia pergi ke sekolahan untuk menghindari korban. Sesampainya di sana Hyun Soo langsung saja diserang lagi. Serangan itu benar-benar menghancurkan bangunan yang ada. Hyun Soo marah karena pria itu tidak memikirkan tentang keselamatan penduduk. Dari belakang Hyun Soo diserang dan itu membuat Hyun Soo yang awalnya ada di lantai teratas langsung terperosok ke bawah. Pria itu mengumpulkan bulatan energi yang luar biasa besar dan melemparkannya ke arah Hyun Soo. Serangan itu membuat bangunan sekolah langsung rata dengan tanah. Pria itu juga mengatakan kalau Hyun Soo bukanlah seorang Hunter Rang A melainkan Hunter Rang S. Saat dia membalikan badannya dan bersiap untuk pergi Hyun Soo keluar dari puing-puing bangunan. Pria itu terkejut dan berencana menyerang menggunakan energi bulatnya Kagi, tapi entah apa yang terjadi energi itu langsung menghilang. Hyun Soo terus berjalan mendekatinya dan dia berencana untuk memukul Hyun Soo lagi tapi dengan mudahnya Hyun Soo menghindari serangan itu. Tidak cuma menghindarinya tapi Hyun Soo juga menyerang balik. Heavenly Obliterating First, teknik kedua. Seed Impact. Serangan yang membuat pria itu langsung terpental. Pria itu langsung bangkit dan kali ini dia melapisi seluruh tubuhnya dengan metal. Hyun Soo juga terkejut karena pria itu sanggup berdiri setelah menerima serangannya untuk kedua kalinya. Pria itu langsung menerjang Hyun Soo dan pukulannya langsung mengenai tubuhnya, dan dari belakang pria itu hampir memenggal kepala Hyun Soo. Hyun Soo menggunakan Heavenly Demon Soul Shade. Untung saja Hyun Soo berhasil dan dia tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang balik. Meledaklah, Tree Impact. Tapi pria itu bisa menahan serangan dari Hyun Soo dan Hyun Soo langsung dipukul. Mereka berdua beradu pukul saat regu khusus dari asosiasi datang ke tempat kejadian. Saat energi pria itu sudah pulih dia langsung terbang dan menembakkan laser ke bawah, dan akibat serangan itu membuat kawah yang lumayan besar dan untung saja Hyun Soo bisa menghindari serangan itu. Hyun Soo terbaring di tanah, dan dia sekilas melihat masternya sedang bertarung dengan makhluk aneh. Dan saat masternya kehabisan tenaga dalam dia menggunakan teknik Heavenly Spiritual Body. Hyun Soo bangkit. Hentikan itu, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawannya. Tapi Hyun Soo meyakinkan masternya kalau itu salah. Dia mampu menirukan satu teknik masternya sekali dalam sehari. Seni bela diri yang bisa aku gunakan tanpa tenaga dalam. Heavenly Spiritual Body. Teknik dari Hyun Soo itu membuat masternya terkejut karena dia tidak pernah mengajarkan teknik itu kepada Hyun Soo. Hyun Soo bangkit dan terbang sejajar dengan pria itu. Karena sudah muak dengan pertarungan yang terjadi pria itu langsung menyerang Hyun Soo dengan energi bulatnya lagi. Tapi kali ini Hyun Soo juga menembakkan energi untuk menyerang balik. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah cermin yang menyerap kedua serangan itu. Cermin itu bernama Mirror World dan itu langsung meniadakan kedua energi mereka. Tak lama Yurak datang, dia juga terkesan karena Hyun Soo mampu menahan pria yang bernah Haksen itu. Di saat Yurak dan Hansen hampir bertarung, tiba-tiba di udara muncul semacam portal dan dari sana keluar dua orang pria. Dan tiba-tiba saja, di satu tempat ada 4 orang Rang S yang berkumpul.
Pria bernama Takeshi meminta maaf kepada Yurak tentang apa yang Haksen lakukan. Hyun Soo juga menyadari kalau pria botak itu adalah rang S bernama Jill Lord Demon. Dia mendengar pria itu mengucapkan nama Haksen dan seketika Hyun Soo sadar kalau pria yang barusan dia lawan adalah hunter nomor 2 di dunia. Haksen Baldur dari Jerman. Walaupun Takeshi meminta untuk melupakan kejadian yang terjadi, tapi Hyun Soo tidak terima. Dia tidak bisa menerima permintaan maaf itu karena dia diserang tanpa alasan. Hyun Soo ingin menyelesaikan masalahnya dengan Haksen secara langsung tapi mereka melerainya dan semuanya kembali. Yurak juga terkesan karena Hyun Soo bisa bertarung sebanding dengan Haksen. Dia bertanya-tanya akan jadi sekuat apa Hyun Soo ke depannya. Setelah menerima perawatan di rumah sakit, Hyun Soo langsung kembali ke kediamannya dengan naik kereta. Dia sempat khawatir tentang orang-orang di sekitar tapi untung saja semua baik-baik saja. Keesokan harinya Hyun Soo pergi ke tempat Yurak. Dan Yurak bertanya kepada Hyun Soo apakah dia akan tetap bekerja bersamanya. Kontrak Hyun Soo dan Yurak hanya berlaku sampai Hyun Soo sampai tingkat S-Rank, tapi dia sekarang sudah mencapai S-Rank. Hyun Soo berkata kalau dia akan tetap bekerja sama dengan Yurak, karena dia belum melakukan apapun untuk guild. Yurak terkesan dan dia menyuruh Hyun Soo untuk mengambil peralatannya dan ini adalah pertama kalinya Hyun Soo melakukan ekspedisi. Saat ini Yurak dan anggota guildnya akan menjelajahi Fragment of Paradise dan Yurak memberikan pidatonya untuk menyemangati semua anggota guildnya. Di tengah lautan lepas, kapal yang mengangkut Yurak dan para anggotanya berlayar dan di depan mereka nampak sebuah portal yang mengambang di atas laut. Seseorang bercerita kepada Hyun Soo kalau ini adalah kali pertamanya memasuki Fragment of Paradise. Dia juga bercerita kalau semua ekspedisi yang dilakukan untuk menaklukkan portal itu selalu memakan jumlah korban yang sangat banyak. Bahkan sampai Heavenly Demon mengatakan kalau aura kematian keluar dari dalam sana dan itu menunjukkan kalau portal kali ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Yurak berkata kalau petunjuk untuk menyelamatkan manusia tersimpan di dalam portal ini dan semua orang dengan semangat yang membara berlarian untuk masuk ke dalam.